Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pertobatan mendatangkan pemulihan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Mu yang melimpah atas kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertobatan mendatangkan pemulihan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, dikatakan firman Tuhan, Tuhan mengampuni dosa serta memulihkan untuk mereka yang merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kunci atau rahasia pemulihan terjadi adalah pertobatan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tidak ada kunci yang lain selain bertobat. Dan percayalah saudara, saudara yang mungkin bertanya-tanya, kenapa kehidupanku belum dipulihkan? Kenapa keluargaku belum dipulihkan? Bisa saja saudara, Tuhan minta pemulihan itu terjadi karena saudara bertobat. Karena pertobatan adalah kunci untuk pemulihan. Kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang bertobat, di kitab dicatat bahwa mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan saya berdoa, saudara juga akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Kalau kita perhatikan kisah Zakeus, seorang pemungut cukai. Ketika Zakeus bertobat, menyesali perbuatannya, Zakeus berkata, separuh hartanya akan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Dan Alkitab bilang, firman bilang, Yesus bilang, Zakeus dan keluarganya mengalami keselamatan dari Tuhan. Mengalami pemulihan ketika Zakeus bertobat. Bahkan kalau kita belajar kisah anak bungsu yang terhilang, yang meninggalkan bapaknya, yang hidupnya jauh dari bapaknya. Alkitab bilang dia hidupnya mengalami kelaparan yang luar biasa. Dia berdosa terhadap bapaknya. Lalu Alkitab bilang dia menyadari keadaannya. Saudara, kita bisa baca itu di Lukas 15. Dia menyadari keadaannya dan kembali pulang ke rumah bapaknya. Menyadari keadaannya lalu bertobat.
Setelah dia bertobat kembali kepada bapaknya dengan harapan dia akan menjadi hamba, tapi karena kasih Allah yang begitu besar, maka bapa memulihkan keadaannya. Dibuatkan pesta, dikenakan jubah yang terbaik. Keadaan anak bungsu itu dipulihkan, bahkan Tuhan buat perayaan. Kalau kita juga baca bagaimana kisah Ayub pasal 42, jelas dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Setelah Ayub bertobat, mengampuni, dan menerima kembali sahabat-sahabatnya, ada pemulihan yang dahsyat atas Ayub. Bahkan kalau kita membaca juga bagaimana Yesus memulihkan murid-muridnya, memulihkan pelayanan mereka. Ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus memulihkan sehingga Petrus itu dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia tahu dan mengenal kita secara pribadi. Dia tahu kedalaman hati kita. Jika kita sungguh percaya kepadanya dan firman-Nya, maka kita akan melihat hal-hal besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita mau dipulihkan, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Tawarik 7 berkata, maka kita harus merendahkan diri. Tidak boleh sombong. Kita harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus mencari wajah Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa kita. Maka keadaan kita, hidup kita, keluarga kita akan mengalami pemulihan. Untuk itu saudara, pertobatan selalu menguntungkan kitanya. Karena kita yang akan diuntungkan. Kita akan mengalami satu pemulihan. Bahkan kita akan mengalami satu berkat yang begitu luar biasa. Tujuan Tuhan memulihkan kita supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam, supaya kita bisa bercerita atas kebaikan-Nya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saudara, percayalah engkau pasti dipulihkan. Dan setelah engkau dipulihkan, engkau menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berdoa pekerjaan saudara, bisnis saudara itu dipulihkan Tuhan. Saya berdoa kesehatan saudara dipulihkan Tuhan. Saya berdoa rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan. Saya berdoa pelayanan saudara dipulihkan Tuhan. Bahkan semangat saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan itu juga dipulihkan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Dan untuk itu marilah saudara terus mencari Tuhan, terus merendahkan hati supaya kita melihat pemulihan yang daripada Tuhan. Dan percayalah, hidup saudara pasti dipulihkan. Keluarga saudara, pekerjaan saudara, semuanya pasti Tuhan pulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau datang mencari wajah-Mu. Kami mau merendahkan diri. Kami mau berdoa dan berbalik dari jalan kami yang jahat, serta kami bertobat dengan sungguh. Maka kami percaya hidup kami pasti dipulihkan. Seperti Ayub dipulihkan, kehidupan kami juga dipulihkan. Seperti
murid-murid-Mu, mereka dipulihkan, kami juga dipulihkan. Untuk itu kami tidak boleh menyerah. Seperti Zakeus mengalami pemulihan, kami juga mengalami pemulihan. Seperti anak bungsu mengalami pemulihan, kami juga mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.